Berapa sih modal yang diperlukan seseorang untuk maju sebagai caleg Ini agak susah di bicara. DPR ya, DPRD, DKI, DPRD ya. DKI. Malah kalau dibilang kan biaya DPRD Bisa DKI katanya, Jakarta bisa sama dengan DPRD di daerah. Iya, Mas. iya DPRD daerah katanya kan bisa sampai puluhan miliar katanya kan. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, tamu kita kali ini adalah politisi muda, ya, politisi muda dari Partai Nasdem yang pada pemilu kali ini siap bertarung merebut hati suara rakyat di Jakarta. Di Jakarta Dapil 6. Dapil 6 di Jakarta Timur. Meliputi apa saja? Apa yang menarik dari sosok narasumber kita kali ini? Saya akan sapa Mas Raden Gusti Arief Lifar. Saya sapa Mas Arief. Saya panggilnya Mas Arief, Mas Gusti. Gusti aja, Mas Gusti. Siap, Mas Gusti. Memang nama bekennya Mas Gusti ya? Iya, udah terngiang-ngiangnya, terpatennya Mas Gusti. Kalau Raden tipis kupis. Mas Gusti, terima kasih sudah hadir di studio podcast Radio El Sinta. Sama-sama Mas, terima kasih. Besok-besok sering kesini lagi. Kita Mas siap Gusti, diundang ya. terus. Oke. Mas Gusti, pada pemilu kali ini mencoba, bukan soal peruntungan, tetapi mencoba mengabdi kepada rakyat di Jakarta sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta ya, Mas Gusti ya. Ini yang pertama, kedua atau? Ini kedua. Jadi yang pertama 2019 pernah juga ikut berpartisipasi, cuman hanya sebagai pemanis. Oh, oke. Di 2019. Sama dari partai yang beda. sama. Partai sama, dapil yang berbeda. Dapil yang berbeda. Dapil DKI 2 waktu itu. DKI 2. Dapil DKI 2, DKI. Pokoknya Jakarta itu kan rebutan. Wah, itu udah rebutan Jakarta. Kalau ya. kata orang ini gerbang neraka. Wah, iya kan? DKI ini gerbang neraka. Gerbang neraka ya. Betul. Ya Allah. Neraka sampai di bawah-bawah. Itulah saking panasnya politik ya Mas ya. Iya. Saking panasnya politik, jadi hawanya berasanya seperti itu. Iya. Mas Arief, Mas Gusti, kalau di Jakarta itu kan banyak orang bilang, lu kalau nggak punya uang cukup jangan coba-coba deh. Gitu. Hari ini bukan soal program, bukan soal komitmen saya, tapi isinya itu apa kan gitu ya, Mas Gusti ya. Mas Gusti sendiri selama 2 kali, sekarang yang kedua ya. Apa yang Mas Gusti rasakan selama berjuang di Jakarta ini? Oke Mas, kalau kita bicara politik pasti memang pragmatisnya politik di masyarakat itu kental banget. Kental dalam arti apa? Itu tadi, wani piro, ujung-ujungnya adalah duit biasanya. Karena ya sekarang mohon maaf, masyarakat ini sekarang udah identiknya udah dibuatnya seperti itu. Yang dipentingkan apa sih? Kesejahteraan, isi perut, mereka mau seperti apa ke depannya. Lebih seperti itu sih sekarang. Jadi kalau bicara ide gagasan itu wajib memang, kan itu menjadi program. Tapi mau bagaimanapun juga kita ngeliatnya juga miris juga di masyarakat yang bawah ya. Tapi untungnya di Dapil 6 khususnya yang di Jakarta Timur ini udah cerdas juga sih. Antara memilih yang mana yang rekam jejaknya baik, pribadi yang baik seperti apa, ya itu mungkin bisa dibilang prioritas utama juga. Ya, Jakarta Timur Dapil 6 itu meliputi mana saja Mas? Jadi Dapil 6 Jakarta Timur tuh Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar. Oh, ada 4 kecamatan. Ada 4 kecamatan. Ada berapa jumlah DPT di sana Mas? Itu TPS aja sekitar 70.000. 70.000 ya? 70.000 TPS. Wah, banyak juga ya. Itu kalau satu TPS 250 sampai 300 ya 210.000. 210.000. Betul. Oke. Syarat untuk lolos di DPRD berapa suara yang harus dikumpulkan Mas? Kalau kemarin yang saya tahu, yang saya sudah ambil data itu kursi terakhir itu 28.000. 28.000? Iya, 28.000 untuk bisa dapat satu kursi. Saya lagi coba hitung-hitung, kalau 28.000 kali 100.000 misalnya. Aduh, ini udah tembakannya udah hari akhir ini ya Mas ya. Itu bahaya itu. Iya kan begini ya, dalam politik kan kita juga nggak polos-polos amat begitu ya Mas Gusti ya. Karena seorang politisi kan harus siap dalam kondisi apapun. Wah, harus siap mental, siap kantong.
Sebenarnya itu kan bukan money politik. Kadang kan ada pertemuan, Betul. ada apa kegiatan, kan mereka mereka datang dan sebagainya. Meskipun mungkin ada bahasa-bahasa apapun begitu ya, Betul. tapi ketika mengajak ke masyarakat atau apa, ada kontribusi juga buat mereka. Setuju. Nah, berat nggak sih Mas Arief? Lumayan Mas. Lumayan ya. Lumayan, ini berat dalam arti mental, kantong atau apa? Iya, semuanya ya. Semuanya lah. Karena kalau politisi kan bukan hanya kantong, mental nomor satu. Ya itu tadi Mas. Itu ya. Seperti pembicaraan sebelum kita mulai kan, ada yang ke rumah sakit jiwa kan kalau nggak jadi kan gitu kan. Itu yang bahaya itu. Tapi mudah-mudahan orang kalau udah terjun ke politik sudah tahu lah Mas. Iya. Sudah tahu harus seperti apa, resiko dan konsekuensinya seperti apa. Nah, Mas Gusti sendiri sebelum meyakinkan diri ya terjun ke politik dan menjadi caleg, apa yang dipersiapkan Mas? Kita sudah tuntas dengan diri kita dulu. Itu nomor satu. Artinya bicara finansial itu udah nggak yang harus mencari-cari lagi. Itu nomor satu. Nah selebihnya adalah mental. Ya udah siap dengan apapun yang terjadi. Nah ini keren nih. Jadi dia jadi calon anggota DPRD, kemudian dia jadi itu bukan dalam rangka mencari kerjaan. Betul. Kan begitu ya? Betul. Tapi pengabdian tadi ya. Sepakat. Nggak banyak loh yang punya prinsip begitu loh Mas Gusti. Ya kalau kata kita biasa Mas, saya biasa kalau turun ke masyarakat biasa seperti itu Mas. Ini jangan-jangan karena cuma caleg doang nih, janji-janji doang. Jangan sampai kayak pilkada, sekarang dicari-cari. Nanti kayak kalau udah jadi kayak pilkabe, ya kan? Kalau jadi dilupain, gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini saya sendiri sebagai politisi muda, caleg muda juga Mas, umur masih 36 tahun. Jadi ya bagaimana caranya kita mau coba ngerubah sistem juga Mas. Jangan sampai kita bicaranya ya how to kita untuk menjalankan sesuatu untuk di parlemen itu dengan cara-cara buruk juga. Makanya nomor satu yang terpenting ya kita siap dengan diri kita dulu. Itu kita udah tuntas dengan diri kita. Itu terpenting. Kita udah selesai, tinggal kita fokus bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah pemilihan. Betul. Ya. Karena janji kalau enggak nanti diubur-ubur terus loh. Wah. Tapi Mas yang paling penting juga mungkin kalau saya ngelihatnya kadang banyak seperti itu Mas. Kita banyak dikecewakan, masyarakat dijanji-janjikan doang. Tapi ternyata selalu aja masuk orang itu terus Mas. Nah itu gimana pertanyaannya Mas? Nah. Nah kalau pengalaman Mas Gusti di periode awal pertama ya. Betul. Itu apa yang menyebabkan? Apakah dia bermain di level-level tertentu? Atau? Ya politik kita bicara seperti ya kalau pasangan presiden kita nih Mas ya kan selalu menganalogikannya dengan pertandingan sepak bola. Jadi pasti yang namanya kecurangan ya akan ada aja. Cuman kita nggak tahu, nggak mau seuzon sama siapapun itu. Iya. Gitu. Jadi wasitnya harus adil gitu ya. Wasitnya harus adil, jangan juga langsung aja deh juga ke lapangan kan. Gitu ya. Kan? Wah, ini yang repot kalau penontonnya juga ikut bermain di lapangan. Nah, itu bisa repot. Itu. Oke. Jadi yang ditawarkan Mas Gusti apa untuk masyarakat Jakarta? Simpel Mas. Apa itu? Kalau saya bagaimana kesejahteraan mereka bisa lebih baik. Itu aja. Caranya bagaimana? Caranya itu dia Mas. Ada kalau kita menjadi anggota dewan kalau sudah jadi itu udah dana-dana yang memang dikhususkan untuk mereka. Oh oke. Dana aspirasi. Dana aspirasi apapun, dana reses lah kita nyebutnya per 3 bulan. Itu nggak banyak anggota dewan yang memberikan itu kepada masyarakat langsung. Begitu dia dapat dana reses belanja ke Singapura gitu. Nah, itu dia. Kita diwakilin Mas. Masyarakat diwakilkan oleh si anggota dewan. Benar Mas? Iya, kita yang mau beli mobil, anggota dewan yang beli mobil ya kan. Kita mau beli rumah, anggota dewan yang mau beli rumah. Tapi jangan mudah-mudahan sih insya Allah itu nggak semua lah. Iya, masih ada lah yang punya hati nurani lah ya. Masih ada. Masih ada yang bisa pegang janji gitu masih ya. Ada. Komitmen gitu ya. Betul. Nah, sebagai orang muda ya, sekarang kan kalau bicara orang muda bukan lagi minoritas. Betul. Mayoritas. Sebetulnya ini peluang untuk Mas Gusti dan politisi-politisi muda lainnya. Bertarungnya dengan gagasan konsep itu seperti apa nanti dengan kan banyak juga nih caleg-caleg muda yang lain juga, Mas Gusti. Memang sekarang nih pemilu sekarang 53% Mas. Itu isinya anak-anak Gen Z sama milenial. Artinya dari 10 pemilih 6 diantaranya itu anak muda. Nah, kalau saya pribadi lebih gampang karena saya sebagai pelaku juga. Sebagai yang masih muda, kita ngajaknya dengan cara ya diskusi dengan apa yang kita bicara kreativitasnya mau seperti apa, kita lakukan langsung. Jadi artinya
sebelum kita jadi itu sudah kita lakukan bersama. Artinya kalau anak muda tuh pengennya lebih dilibatkan. Itu aja. Karena mereka bicara gagasan, ide mungkin nggak semuanya bisa menangkap itu. Tapi kalau kita buktikan dengan apa yang kita kerjakan langsung saat itu, apa yang mereka mau kita kerjain, insya Allah itu menarik perhatian mereka. Dan mereka pengen belajar tentang politik. Saatnya yang muda bicara dan berkiprah gitu ya, diberi kepercayaan. Tapi gitu tetap ya. Berproses Mas ya. Oh iya dong, nggak ada yang instan, semuanya nggak ada instan. Yang instan cuma mie instan Mas. Ngomong-ngomong soal proses ya, Mas Gusti, saya ingin tahu proses Mas Gusti melakukan pendekatan, memperkenalkan diri ke Dapil itu bagaimana? Apakah ketika baru-baru saja atau sudah lama dirancang, sudah lama dilakukan pendekatan? Alhamdulillah saya basicnya memang senang organisasi, satu. Kedua memang mungkin bilang aktivis lah Mas ya, aktivis. Jadi sedari muda, sejak aktivis memang sudah ada ya sel-sel lah kita bicara, ada jaringan. Dari jaringan itu saya buka dan akhirnya terbentuklah tim. Nah dari tim baru mengerucut ke bawah yang akhirnya bisa dari tingkat RT ke RW kita bisa berkolaborasi bersama. Jadi kalau proses memang nggak cuma yang sebulan 2 bulan Mas. Kita jauh hari tapi memang khusus untuk di Dapil 6 memang saya buta. Jadi saya bergerak itu udah hampir 10 bulan sampai hari ini Mas. Jadi itu persiapan yang memang harus benar-benar capek secara fisik apalagi secara finansial. Tapi kalau kita berpikiran cuma 2 bulan sampai 3 bulan di akhir, nah itu lebih bahaya lagi. Berarti konotasi kecurangan itu mungkin ada di situ. Iya, jadi ujuk-ujuk datang dengan uang gitu ya. Betul. Mainnya di terakhir-terakhir gitu ya. Betul. Jadi istilahnya apa itu? Yang terbang-terbang serangan-serangan itu biasa basket. Tapi gini, Mas Gusti kan juga punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral mengedukasi masyarakat dong, khususnya di Dapil. Dalam elektoral itu pemilihan atau apapun itu kan nggak semata soal uang, tetapi bagaimana memperjuangkan aspirasi saya misalnya. Saya percayakan ke Mas Gusti misalnya, kan itu kan kontraknya jelas, kontraknya adalah begitu jadi ya coba perjuangkan aspirasinya. Ini akan apa ya? Kira-kira apakah ada kendala untuk meyakinkan itu ke masyarakat? Ya kendala paling utama itu tadi Mas, karena sudah sering dijanji-janjikan, karena sering dibuat kecewa, jadi trauma itu pasti ada terus. Ini yang paling susah. Paling susah dalam arti kita harus selalu mengedukasi, itu nomor 1 pentingnya politik ya harus kita sampaikan. Kedua bagaimana ya jejak-jejak rekam yang saya udah lakukan itu saya buktikan juga bahwa saya sudah pernah berbuat ini loh. Mana buktinya Pak? Kita tunjukin. Artinya bukan menjadi seorang politikus ya, artinya menjadi basic karena saya memperkenalkan diri saya sebagai pengusaha muda, aktivis muda, apa yang sudah saya kerjakan ya saya sampaikan. Dan itu menjadi pembuktian dan alhamdulillah sampai hari ini yang menjadi konstituen yang akan memilih saya itu pelan-pelan terbuka. Itu paling penting. Karena itu nomor 1 itu namanya trauma Mas, gimana Mas ya kan? Anak muda kalau trauma sama pacar aja pasti putus belum bisa move on ya, seperti itu kan? Sama dengan masyarakat kalau belum bisa move on susah ini. Karena selalu dijanji-janjikan. Nah strateginya bagaimana tuh mengambil hati mereka yang tersakiti? Ya itu pasti ngambilnya kita bicara trust, kepercayaan, kita ngambil hati mereka masing-masing. Ya kalau perlu yang memang nggak siap kita hitam di atas putih, komitmen bahwa sampai melakukan itu. Siap kita. Siap. Artinya komitmen bukan bicara kita money politik atau bersifat uang ya. Realisasikan program kalau terpilih gitu maksudnya. Artinya kalau saya terpilih komitmen apa di lingkungan, apa yang menjadi kebutuhan lingkungan, yaitu menjadi satu tanggung jawab saya. Itu saya siap. Iya, artinya komitmen ini penting ya. Betul. Kita mencoba membangun trust ke masyarakat. Betul. Nah, apalagi yang ditawarkan Mas Gusti kepada masyarakat di Dapil ya berkaitan dengan kebutuhan mereka, aspirasi mereka? Ya pasti nomor 1 ya kesehatan pendidikan atau apa? Pendidikan. Sama paling penting lapangan pekerjaan Mas. Lapangan pekerjaan. Itu banyak ibu-ibu, Pak Dewan, kalau memang udah jadi bisa nggak kita? Udah dipanggil Pak Dewan itu ya? Udah. Wah berarti udah amin itu doa ya, itu amin. ya. Oh amin juga doa, ya. Kan? Karena kita juru bicara timnas juga kan harus kita amin. Gitu. Tapi artinya karena saya juga pribadi sebagai juru bicara timnas amin Mas. Jadi ada
bicara visi dan misi, kita mau coba kolaborasikan. Oke. Gitu. Kalau di bawah paling penting itu adalah satu kesejahteraan, kedua kesehatan, ketiga lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Betul. Itu penting banget Penting itu ya. banget. Dan selalu ditanya tentang komitmen 3 ini. Gitu. Kalau masalah pendidikan sekarang mungkin mohon maaf karena mungkin sudah dibuat ya nggak enak lah ya bahasanya Mas. Ya udah secara nggak langsung mereka udah kerja aja yang penting dapat duit. Tapi padahal pendidikan itu kan syarat utama penting juga. Gitu. Makanya saat ini Mas, saya sebelum menjadi anggota dewan saya sudah membuka sekolah paket ABC juga gratis. Sekolah paket ABC. Sekolah apa itu, Mas? Sekolah kejar paket. Kejar paket. Betul. Jadi mereka yang belum dapat ijazah Betul, atau apa? putus sekolah, entah yang umur 50-60 tahun kan, yang masih pengen belajar, pengen punya ijazah, kita ada. Siap dibuatkan juga. Dibuatkan. Di Dapil atau di Dapil, kebetulan memang di Dapil. Di Dapil ya. Ada berapa tempat? Sekarang Kan ada 4 kecamatan nih. Betul. Nanti kalau cuma satu kecamatan, di satu kecamatan yang lain memang gimana? untuk saat ini cuma 1. Oh, jadi bertahap. Saat ini cuma 1, cuman ada di posko. Dan itu sampai hari ini itu sekitar 120. Gitu. Dan peserta dan umur paling usia paling lanjut tuh 45 tahun ada. 45 tahun. Ibu-ibu. Gitu. Dan lainnya kayak PPSU itu kan belum punya sertifikat ijazah. Kita bukan bicara sertifikat ijazah resmi dan itu gratis. Wah, ini janji yang sudah dibuktikan ya. Ya. Janji yang sudah dibuktikan. Lainnya misalnya soal lapangan pekerjaan. Nah, Mas Gusti sebagai pengusaha muda tentu sudah pengalaman bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Tinggal nanti bilang sama gubernur kalau sudah terpilih begitu ya, usulkan begitu ya. Oke. Jadi pendidikan, lapangan pekerjaan, kemudian kesehatan. 3 itu prioritas utama ya Mas Gusti ya. Kesejahteraan itu. Kesejahteraan. Perut lah. Wah, itu penting. Baik, Mas Gusti, kita jeda, nanti kita di segmen berikutnya. Siap. Saya ingin tanya kiprah Mas Gusti sebagai juru bicara. Siap. Maju terus. Timnas ya. Timnas. Amin ya. Siap. Oke, pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, di segmen berikutnya saya masih akan berbincang dengan Mas Gusti tentang kiprahnya di Timnas Amin. Amin itu bukan doa mengaminkan, tetapi Anies Muhaimin. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami dan perbincangan saya dengan narasumber kita, politisi muda Raden Gusti Arief Yulifar, masih akan kami ulas kembali kiprahnya di Timnas. Ini bukan Timnas sepak bola, tapi Timnas masa depan Indonesia. Kira-kira gitu ya. Indonesia 2045. Oke. Mengawalinya dari 2024 ya. Betul. Oke, kiprah Mas Gusti di Timnas Amin, Anies Muhaimin. Bagaimana kiprahnya di situ? Ya. Ini menjadi satu penyemangat juga buat saya juga, betul Mas. Mungkin nggak banyak mungkin untuk di timnas pasangan calon lain lah mungkin untuk keterlibatan anak muda. Tapi di Amin, alhamdulillah banyak kader-kader muda yang dari relawan, dari basic politisi, akademi itu banyak terlibat di dalam Timnas Amin ini. Entah sebagai jubir ataupun sebagai content creator, tim substansi, itu banyak keterlibatan anak muda ternyata Mas. Gitu. Jadi bukan anak muda yang tidak berproses mereka. Mereka berproses dari mana? Dari sebagai tim-tim pasangan calon ini. Bukan karena anak siapa, bukan dari siapa, kalangan siapa, dia baru bisa. Tapi ini benar-benar dilihat dari kinerja. Nah itu alhamdulillah hari ini keterlibatan saya sebagai juru bicara ya sebagai representasi pasangan itu. Paling penting itu. Tugas sebagai juru bicara apa saja di situ? Kan banyak nih juru bicaranya. Nah kalau Mas Gusti ini di bidang apa? Biasanya kan ada pembagian gitu. Oke, kalau saya sih mungkin lebih ke anak muda khusus ya. Juru bicara muda untuk Timnas Amin. Mungkin lebih sifatnya untuk ke generasi Z, generasi milenial. Biar bagaimana caranya amplifier untuk visi misi Amin sendiri bisa tersampaikan kepada mereka. Dan bukan hanya sekedar penggiringan opini Mas, atau cuma diberikan gimmick-gimmick semata tanpa ide dan gagasan. Kita di Timnas Amin tidak diperbolehkan. Jadi kita harus berbicara mengenai data, fakta,
dan apa kinerja kita ke depan nanti. Jadi tentu sudah bisa menganalisis ya, misalnya apa kekurangan dan kelebihannya, apa yang bisa disampaikan. Karena pasti ketika bicara bagaimana meyakinkan orang, ada juga yang belum bisa diyakinkan karena pengaruh atau dia punya informasi yang cukup misalnya. Nah, bagaimana meyakinkan itu? Nah, kita turunnya, saya pribadi saya punya relawan juga, Mas. Relawan muda. Relawan muda. Ini yang untuk pemenangan atau yang untuk tim pemenangan pencalekan? Timnas Amin. Jadi kita punya relawan namanya Abbas, anak bangsa. Anak bangsa. Anak bangsa. Itu kita punya program itu sebagai jubir tongkrongan. Jubir tongkrongan. Jadi mereka nyebar di tongkrongan. Tempat. Wah. Gitu. Jadi gimana caranya kita udah langsung infiltrasinya kepada mereka anak muda, ya cuman 10 orang, 15 orang ke warkop, warung kopi yang memang disukain sekarang kan anak-anak, Mas. Di tempat-tempat tertentu yang tongkrongan mereka. Langsung kita diskusi. Itu lebih tepat, lebih enak diskusi. Ada ya anak muda sekarang kan mungkin ngeliatnya dari media doang nih, Mas. Media yang kita belum tentu bisa bilang itu 100% tepat. Kita ajak diskusi, siapa sih pilihannya? Yuk kita debat, dalam arti kita buka pikiran. Alasannya apa? Kita punya alasan ini. Akhirnya jadi mereka terbuka, Mas. Dan hampir, mungkin bisa dibilang hampir dari 100% kita bicara, 60% yang tadinya masih undecided voters, ya kan? Akhirnya bisa berbalik ke ternyata seperti ini. Ternyata gini gitu. Itu anak muda seperti itu, Mas. Mereka pengen, curious-nya, penasaran itu pengen, harus kita benar-benar kita samperin mereka. Katanya nih anak muda juga banyak yang terlibat untuk sebagai buzzer menyebarkan. Kalau di Amin sendiri bagaimana? Nggak ada. Nggak pakai buzzer. Kita benar-benar organik. Yakin nggak pakai buzzer? Yakin. Bisa dicek, Mas. Dari kita punya pasangan calon yang ada nih, Mas ya. Dari ketiga nih kita bicara. Siapa yang nominal kekayaannya paling rendah? Kan itu. Ya itu kan bukan jadi ukuran, Mas. Ukuran, Mas. Misalnya gini. Saya pengusaha. Betul. Saya akan main 3 kaki misalnya. Oh ya, pasti. Itu gitu pasti. Tapi kita juga harus melihat juga kan, yang mana yang backupnya itu udah pasti kemana. Apalagi kita kan bicara kan di luar dari 3 ini kan, kita mungkin bisa dibilang kan kita yang terkucil kan. Siapa sih yang mau speak up? Siapa yang berani? Nah, itu pertanyaannya. Ini tantangan juga ya anak-anak muda ya. Tantangan juga. Makanya jubir tongkrongan itu sangat penting. Gitu. Itu buat aktivasi. Kalau jubir tongkrongan ini dari mana? Anak-anak kampus atau? Semua, Mas. Anak kampus, pelajar SMA kelas 3, anak-anak mungkin yang bisa dibilang ya anak-anak kampung yang mungkin secara pengalaman organisasi nggak ada, media mungkin nggak kenal yang lebih dekat. Nah itu penting banget itu. Sekarang apalagi kan tawuran itu kita masuk lewat situ. Lewat situ kita benar-benar ini loh visinya kalian mau seperti apa ke depan gini. Kita serap aspirasi mereka. Oke. Hari ini tantangan anak muda apa sih menurut Mas Gusti? Tantangan anak muda? Iya. Ya pasti lapangan pekerjaan nomor 1. Lapangan pekerjaan dan pendidikan. Pendidikan. Itu yang pasti ditagih ke mereka dong ya. Betul. Nah, sekali sama untuk sekarang bicara sisi kreativitas itu. Ekonomi kreatif. Betul. Apa yang dijanjikan untuk anak-anak muda nih dengan ekonomi kreatif kita itu? Kita nggak pernah menjanjikan hal yang kita bicara mustahil. Kita bicaranya secara real. Indonesia ke depan itu mau seperti apa? Karena mereka ini sebagai nanti pelaku di 2045. Karena mereka jenjang-jenjang sekarang masa-masa mereka ini sangat penting. Kalau nggak diarahkan, kita tidak kasih pengalaman pekerjaan, pengetahuan pekerjaan, ilmu yang bermanfaat, 2045 mereka nggak akan jadi apa-apa. Itu doang yang kita bicarakan. Akhirnya mereka takut sendiri, Mas. Tapi bukan kita bicara memberikan ketakutan ya, tapi kita memberikan satu edukasi pentingnya Indonesia 2045 seperti apa. Menjaga bonus demografi kita agar bisa menjadikan Indonesia kuat ini dimulai dari sekarang ya. Artinya wajib. Harus lebih intens melakukan pendekatan ke mereka ya. Wajib, karena kalau bicara Gen Z itu kan sekarang di umur-umur 20-25. Generasi milenial mungkin di atas 30 lah kita bicaranya. Ya, jadi mereka ini pelaku yang paling penting. Dan mereka tidak pernah tahu historical sejarah ke belakangnya, Mas. Ya kan? Kita ada pasangan calon yang
ya satu sudah berapa kali ya kan, satu lagi memang baru, satu lagi memang sudah dua ini mungkin sudah bisa terlihat secara kinerja kepemimpinan di masing-masing provinsinya. Yang satu ini punya rekam jejak yang seperti apa, ya Gen Z ini nggak tahu mas rekam jejak masing-masing mungkin. Ya saya juga harus bicara seperti itu. Jadi ya makanya kita harus edukasi benar-benar. Itu. Ya, nah mungkin PR lain bagaimana merubah mindset ya, karena kan beberapa orang misalnya jika melihat profil Pak Anies misalnya kan orang dikaitkan hanya pandai bicara, merangkai kata dan lain sebagainya. Itu kan yang dirasakan juga ya, sering juga. Nah tapi bagaimana itu meyakinkan bahwa iya memang karena kecerdasan Pak Anies misalnya, Mas Anies misalnya, maka memang dia tidak ada masalah dengan public speakingnya begitu ya, dan mungkin bisa dilihat dari rekam jejak misalnya seperti itu. Itu gimana meyakinkannya mas? Politik itu kalau saya bisa bilang dinamis mas. Dinamis dalam arti apa? Kita juga nggak bisa melihat satu individu, public figure atau siapapun orangnya, tokoh tersebut. Kita nggak akan bisa menstigma mereka selalu negatif. Kita nggak bisa ngecap mereka tuh selalu negatif. Karena pasti ada sesuatu hal yang ternyata kita nggak tahu. Sama seperti saya dulu di partai, saya bukan mendukung Pak Anies. Mungkin mas tahu kan? Kita mendukung siapa? Artinya kita berada di barisan berbeda pada waktu itu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan tadi saya bilang. Kita pasti lihat, saya sendiri waktu pada saat kenapa partai memilih Pak Anies ya gitu kan. Ya akhirnya dengan sendirinya mau nggak mau sebagai anak muda kita searching semua tuh benar nggak yang dilakukan. Nah akhirnya terbukalah itu mas, bahwasanya rekam jejak yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang distigmakan oleh orang. Itu nomor satu penting itu adalah bagaimana kita anak muda bisa meresearch sendiri tentang sosok-sosok itu tersebut. Gitu. Itu tetap tantangan juga ya. Tantangan bagaimana meyakinkan, bagaimana menampilkan bukti ya. Betul. Apa yang sudah dilakukan Mas Anies misalnya selama memimpin Jakarta. Betul. Gitu. Itu kan yang mungkin akan sebagai bahan untuk dikomunikasikan oleh tim tongkrongan ini ya. Betul. Makanya kan kalau kata beliau kan prediksi terbaik adalah melihat apa yang sudah dilakukan. Ya. Kan gitu. Artinya rekam jejak apa yang sudah diperbuat selama ini sesuai atau tidak. Iya. Iya, tantangan ya, karena tentu tim lain juga nggak mau kalah juga akan melakukan yang sama. Pasti. Nah, bicara soal tim jubir Anies ini kan mereka main di medsos juga nih, orang-orang main di medsos. Ada yang Anda bilang tadi organik, terus ada juga yang bahasa dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini bagaimana nih perang udaranya itu bagaimana nih tim kita kalau sampai sekarang di tim konten kreator memang kita ada, itu memang benar-benar organik dalam arti kita dapat masukan materi itu dari bawah. Dari bawah, bukan yang dibuat-buat gitu mas. Jadi artinya memang banyak, bukan gimmick-gimmick gitu ya. Jadi artinya memang ini kita bicara relawan atau yang memang benar-benar ingin berpartisipasi. Mereka itu yang banyak konten kreator ya satu mas, karena mungkin kita nggak punya biaya yang besar untuk menyewa buzzer, ya kan, menyiapkan algoritma media sosial misalkan, kita nggak punya. Tapi kita yang punya adalah kawan-kawan yang memang setia. Bagaimana pemilih tradisional kita dari usia Gen Z, milenial sampai usia tuanya kan, itu benar-benar kompak solid, dan artinya materi yang kita punya adalah materi dari mereka semua. Kita cuma mengamplifier untuk lebih bisa gimana caranya terlihat juga di mereka, karena mereka yang menyerap langsung di masyarakat ya. Betul. Yang merasakan langsung. Oke, baik. Nah ini kembali ke kiprah Mas Gusti yang sekarang sedang mempersiapkan di Dapil 6 ya. Kita kembali ke sana. Berapa sih modal yang diperlukan seseorang untuk maju sebagai caleg di agak susah bicara. DPR ya, DKI ya. DKI. Malah kalau dibilang kan biaya DPRD bisa DKI katanya, Jakarta bisa sama dengan DPRD di daerah. Iya DPRD di daerah katanya kan bisa sampai puluhan miliar katanya kan. Kalau puluhan miliar itu mungkin strateginya dan cara-cara yang mungkin kurang tepat mungkin. Maksudnya kurang tepat yang Anda sebut tadi, misalnya tiba-tiba datang di akhir-akhir begitu ya. Jadi ya cuman simpel udah dia beli suara aja udah instan gitu. Tapi insya Allah kalau benar-benar turun, benar-benar kita menyapa warga, masyarakat seperti apa maunya, nggak juga sampai di atas 5 miliar.
Nggak sampai di atas 5 miliar ya. Tapi round 2-3 minimal tuh ada. 2-3 miliar pegang. Paling nggak harus pegang segitu ya. Minimal. Waduh, Minimal. saya nggak jadi deh. Itu. Ya artinya 2-3 miliar itu kan untuk operasional, untuk apa Betul. selama 1 tahun, Mas. Selama Yusuf, ya? berjalan mungkin ini sampai hari ini selama 10 bulan itu. 10 bulan. 10 bulan sampai nanti mungkin prediksi di 14 Februari itu. 10 bulan sudah habis tuh 3 miliar. Oh belum. Belum ya. Cuman kita udah Spare, Udah spare sampai 14 Februari. 14 Februari. Baik. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Nah, kan kalau saingannya kan, ya kan, kopernya Betul. gede-gede misalnya. Betul. Ya itu Mas, makanya gimana? Membangun loyalitas di basis masanya itu gimana tuh? Tepat. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya pribadi itu membuat lumbung-lumbung suara, Mas. Jadi kita nggak bicara gerasak gerusuk yang semua tuh harus diambil, nggak bisa. Jadi kita punya strategi mana yang menjadi lumbung suara, itu yang terus kita rawat, itu yang terus kita perhatikan. Mudah-mudahan yang hal tadi Mas itu hilang dengan sendirinya, Mas. Gitu. Target berapa? Target suara di Dapil 6? 20.000 lah mungkin kalau pribadi. 20.000. Kemarin Untuk pribadi. pribadi Betul. 20.000 ya. Yang 28.000 terakhir itu Itu udah gabungan suara partai. gabung suara partai. Suara pribadinya, suara partainya. Mas Gusti nomor urut berapa? Nah, saya dapat nomor urut 10. Mudah diingat itu. Paling bawah udah enak. Paling enak tuh ya, Enak. Paling ingat. atas atau paling bawah bilangnya kan, jadi nomor 10. Nah, Iya, itu cara komunikasinya gimana ke Dapil? Jangan lupa ya, paling bawah. nah udah. Jangan lupa partainya, jangan lupa langsung tengok paling bawah. Itu yang paling bawah gitu ya. coblos. Gitu. Oke, jadi lumbung di basis-basis. Pakai relawan juga dong ya? Pasti. Kita udah ada Korcam, Korkel, koordinator TPS. Itu diambil dari Warga masing-masing. anak-anak di sana ya, anak-anak muda di sana ya. Betul. Nggak mungkin kita luar daerah, Mas. Oh iya dong. Jangan dong. Itu namanya kita ngasih rezeki yang ya, kan gitu. Ya kan membangun komunitas sekaligus membangun ekonomi di sana gitu ya. Betul. Gitu. Nomor 1 paling penting itu tadi edukasi aja sih. Nah, apa kesulitan lain, mungkin kendala lain membangun soliditas itu apa, Mas? Karena kan tadi banyak juga caleg-caleg lain yang mungkin kantongnya juga lebih tebal gitu. Betul. Ya, membangun paling penting adalah gimana caranya kita dapatin hati mereka tuh ya. Kita anggap mereka sebagai siapa? Teman, keluarga. Artinya dalam kita bersosialisasi, berkegiatan, yang kita anggap mereka itu sebagai keluarga, sebagai teman, ya perlakukan seperti itu. Bukan hanya sebagai seorang konstituen yang punya hak suara, tapi gimana caranya ya diajak ngobrol, diajak ngopi kalau kita lagi santai. Akhirnya kan terbangun suasana itu, Mas. Akhirnya dengan sendiri ya, gak kenal sama yang si A, ya udah Bang Gusti aja yang sering ngajak gua makan, sering ngajak minum, beliin rokok, ya kan? Ya. Nah itu secara nggak langsung terbangun. Karena kita ngerawatnya nggak cuma sekali 2 kali. Selain merawat konstituen, menjaga suara agar tetap aman itu gimana tuh? Kita punya koordinator TPS. Itu harus bagaimana pantangnya itu yang namanya kotak suara biar tidak ada kecurangan. Nah ini yang dikhawatirkan kan itu kan? Pasti. Tapi balik lagi, namanya kecurangan pasti ada celahnya. Ada celahnya. Pasti. Ya, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir resiko kecurangan. Anda sudah siap itu ya? Udah. Kita udah siap berjuang, Mas. Siap berjuang. Termasuk Ya juga kan? tim-timnya sudah siap. Udah. Jadi inilah anak muda yang harus seperti ini kan gitu kan, berproses. Jadi tahu betul apa yang harus dilakukan. Jadi termasuk bicara kompetisi kan bicara siap menang siap kalah ya. Betul. Nah itu gimana tuh, Mas? Ya kita seperti yang saya bilang selalu sampaikan ke masyarakat, Mas. Saya Pak tidak pernah ada tujuan untuk mencari duit jika menjadi anggota dewan. Nomor 1 adalah saya ingin pengabdian diri ke masyarakat. Karena saya punya cita-cita lebih tinggi di politik. Kalau memang ini berhasil atau apa, entah saya bisa jadi gubernur, entah jadi seorang menteri, presiden. Ya artinya ini menjadi satu langkah awal saya untuk menuju ke sana. Jadi kalau bicara kompetisi menang atau kalah, saya selalu bicara kalau saya nggak terpilih, saya tidak pernah stres karena ini uang pribadi, tidak ada pinjol, tidak ada pinjaman bank atau siapapun sponsorship. Nah, kalau yang saya khawatirkan ibu-ibu semua akan seperti ini, nggak ada perubahan. Saya meyakinkan seperti itu aja, Mas. Jadi secara mental saya udah siap, secara
finansial sudah siap dengan uang dingin itu. Jadi kalaupun menang atau kalah itu adalah takdir. Tapi kalau kalah kita nggak stres. Kita buktikan dengan pengabdian dengan sisi lain. Wah, keren. Itu aja udah. Ini baru caleg. Siap menang, siap kalah. Siap kalah. Oke, baik. Karena kompetisi harus seperti itu ya. Kita bisa menerima asalkan wasitnya semuanya bisa fair. Itu ya. Yang penting itu ya. Paling penting lagi Mas, kalau saya punya ide lebih mainstream, kalau penyelenggara negara atau sistem politik kita baik, nggak ada diperbolehkan ngasih sesuatu, itu malah lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Ide gagasan itu. Iya. Jadi nggak ada yang bicara kasih A ini tiban lagi, kasih ini timbang. Aduh, kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat, betul. Baik, Mas Gustis, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sudah hadir di studio podcast Radio El Sinta. Saya doakan sukses ya. Amin. Di dapilnya. Amin. Dan juga karirnya. Amin. Terima kasih Mas Gustis. Siapa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi Raden Gusti Arif Yulifar, narasumber kita di podcast kali ini. Nantikan narasumber berikutnya pada kesempatan yang lain. Saya Surya, sampai jumpa.